Kalian beneran mau denger cerita Ropena? Emang penanya kayak gerak sendiri? Enggak juga. Ropena itu permainan ramal. Beberapa orang pegang pena, terus panggil hantu yang berkeliaran di sekitar buat nanya, bentar, Oke, lanjut. main roh pena. Kalau nggak hati-hati, arwah penasaran bisa ngikutin kamu. Terus, bakal jadi parah banget. Separah apa? Aku inget cewek di sekolah, dia mainin itu. Terus, dia lompat dari gedung sekolah. Lompat sampai mati. Masa sih? Katanya, dia jadi hantu dendam. Dan kadang-kadang, dia berkeliaran di asrama ini. Di belakangmu. Aku cuma bercanda. Lihat deh takutnya kamu. Ning, udahan. Aku kesal. Karena roh pena. Kedengaran serem banget. Listrik mati sekarang. Yuk kita coba juga. Oke. Ogah, aku denger main ini. Bisa kerasukan. Ning cuma cerita doang. Kamu percaya? Iya, Sumo. Main sama aku dong. Kamu sahabatku kan? Enggak. Aku takut. Main tanpa aku. Kamu? Penakut banget. Yuk main tanpa dia. Oke. Kalian siap? Jangan. Hal buruk bakal terjadi kalau kalian main hari ini. Apalagi? Hari ini kan festival hantu. Kalau main permainan roh, kalian bakal diganggu hantu. Bisa diem gak sih? Aku gak peduli. Aku nggak percaya omong kosong. Cuekin aja dia. Ayo main. Kita kan sekamar. Aku bilang, jangan main. Diem deh. Aku udah bilang yang perlu. Terserah. Cuekin aja. Ayo lanjut. Aku jelasin aturannya. Begitu permainan mulai, jangan tekan kuat. Biarin penanya gerak sendiri. Jangan dipaksa. Nggak bakal jalan. Ngerti? Iya. Ayo mulai. Aku tanya duluan ya. Roh pena, apakah aku akan dapat pacar yang cinta aku? Kenapa nih? Nggak jalan. Iya. Kok nggak respon? Mungkin kita kurang tulus? Aku coba deh. Roh pena. Aku bakal kaya nggak? Udahlah. Nggak ada roh penanya. Gimana kalau nyihe kamu aja? Tapi aku nggak ada yang ditanya. Iya sih. Kamu kan kayak cantik dan pintar. Pintar. Apa yang perlu ditanya? Kenapa nggak tanya soal pacar? Oke, aku coba. Roh pena.
Apa aku akan dapat cowok yang cinta aku? Yihe, kamu bakal punya pacar. Aku mau tanya lagi. Roh, pacarku ganteng nggak? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalau gitu, aku tanya beda deh. Roh, aku bakal cinta sama pacarku. Aku bakal cinta dia. Berarti dia pasti ganteng banget. Satu lagi dong. Giliranku. Kamu udah banyak nanya. Sekarang giliranku. Oke, silakan. Roh. Aku bakal ada yang nggak lulus semester ini. Kenapa nih? Kayaknya rohnya lebih suka Yihe. Yihe, tanya lagi dong. Oke, coba lagi ya. Roh, gimana caranya? Sumo, Kenapa? Yihe, udah jangan tanya. kenapa? Katanya batas maksimal 3. Nggak boleh nanya, lebih dari 3 kali. Kalau nggak, rohnya bakal ngikutin kamu. Serius? Apanya yang serius? Dia cuma kesel ketinggalan mainnya. Dia nakut-nakutin kita. Yihe, kalau kamu percaya aku, berhenti main. Ini bahaya banget. Hei, terus tanya aja. Ini bukan zaman dulu. Kok dia bisa percaya takhayul gitu? Tapi Aku agak takut. Ah, coba aja dulu. Ayo, kita ada di belakang kamu. Yihe, jangan takut. Ini cuma permainan. Dia cuma mau nakutin kita. Oke, baiklah. Jangan. Diam! Roh Pena, apa yang harus kulakukan buat ketemu pacarku? Sumo, kamu kenapa sih? Yihe, kamu nggak boleh main lagi. Kata ini artinya apa? Aku nggak tahu. Tapi ini bukan sesuatu yang baik. Dengerin aku sekarang. Pergi tidur. Berhenti main. Listriknya udah nyala.
Sumo. Kamu? Sumo. Kamu. Sumo. Curan. Ning Ning. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di kamar kita? Bukannya nyari aku. Aku nyari kamu. Tunggu. Kamu itu Betul. Ihe. Bangun. Ayo bangun. Yihe, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuma mimpi kok. Yihe, kamu bikin kita takut. Kita kira ada sesuatu terjadi. Kamu tahu, udah berapa lama kamu tidur? Berapa lama aku tidur? Kamu tidur. 20 jam penuh. Apa? Aku tidur kayak 20 jam. Siang tadi, kamu pulas banget. Jadi kita biarin aja. Terus malam ini, kamu masih tidur. Kita kira ada apa-apa. Jadi kita bangunin kamu. Yihe, kamu tadi bilang, itu cuma mimpi. Jadi, kamu mimpi apa sih? Aku mimpi ada cowok cakep punya abs. Ceritain dong, cowok abs itu kayak gimana mukanya? Aduh, aku nggak lihat mukanya, tapi pasti cakep banget. Kalau malam ini, aku bisa mimpi dia lagi. Yihe, kayaknya kamu kerasukan sesuatu deh. Ngomong apa sih kamu? Kalau aku bener, Itu tadi malam, waktu kamu main permainan pena, ada sesuatu yang nempel ke kamu. ya ampun, kita harus beresin ini sekarang. Tapi cowok itu, dia ganteng banget. Yang kamu bilang, kedengeran gila banget. Yihe, Jangan ketipu sama tampangnya. Sumo, udah cukup. Yihe cuma mimpi doang. Itu aja. Kenapa dibikin ribet sih? Iya kan? Ini konyol banget. Menurutku kamu cuma iri. Ihe, mimpi cowok cakep. Aku nggak iri. Siapa tahu? Siapa tahu tulisan mati tadi malam itu perbuatan kamu. Yihe, kamu harus percaya aku. Aku sahabatmu. Aku cuma mau jagain kamu. So akrab di depan muka. Tikam dari belakang sering banget terjadi. Curan. Kamu Sumo, aku capek banget. Bisa tolong ambilin makanan? Oke, aku ambilin. Kamu yang terbaik. Ayo dong, ceritain. Cowok ganteng itu, dia kayak gimana? Ayolah. Iya, ceritain. Boleh aku lihat wajahmu? Tentu. Wah, ganteng banget. Sayang ya, andai kamu nyata, pasti enak ya. Tapi aku nyata kok. Terus aku bisa ketemu kamu di mana? Pojok lapangan. Di bawah pohon besar. Kamu bakal nemuin petunjuk. Serius?
Mau kemana pagi-pagi gini? Pojok lapangan, di bawah pohon besar. Kamu bakal nemuin petunjuk. Ihe, kenapa? Napasmu ngos-ngosan. Dikejar anjing ya? Ran. Aku dapat pacar. Masih pagi banget. Udah pamer aja. Bukan. Aku mau cerita ke kalian. Di mimpiku, aku ketemu dia. Maksudnya gimana? Kamu dapat pacar dari mimpi. Jadi, ceritanya panjang. Dengerin dulu, biar aku jelasin. Jadi, dari mimpi, kamu dapat semua info ini dari dia. Terus nemuin ini. Iya, ini semua infonya. Namanya Lin Yufei, dari Fakultas Bisnis. Dari info ini semua, aku berhasil lacak dia. Ihe. Kayaknya kamu harus pergi ke kuil buat doa atau gimana. Maksudnya apa? Pacarmu itu kayaknya dia mencurigakan. Mencurigakan. Di kampungku ada yang namanya, kita sebutnya santet. Orang mati masuk ke mimpimu buat pacarin cewek. Tapi terus cewek-cewek itu nasibnya jadi parah banget. Separah apa? Mereka mati. Sumo, berhenti ngomong ngaco. Menurutku kamu iri. Ihe dapat pacar yang ganteng banget. Kamu nyumpahin dia. Betul banget. Ketemu dia di mimpi. Romantis banget. Yihe, jangan dengerin omongan ngawurnya. Yihe, kalau aku bener, di leher pacarmu ada salah satu liontin kayak gini. Ini Kok kamu tahu? Ini jangkrik giok. Dulu dipakai buat pemakaman. Katanya kalau kena kutukan gini, pergi ke kuil terus berdoa. Mungkin bantu. Mau nakut-nakutin ya? Kayaknya kamu iri deh. Dia dapet cowok ganteng. Masa nggak kelihatan? Sumo, siapa sangka kamu tukang tipu kecil. Apa? Mau ramal nasibku? Bilang aku kena sial apa? Benerin dong. Kamu berhenti bawa orang aneh sembarangan ke kamar kita. Aku ada kelas pagi, mereka temanku. Santai. Ran. Jangan ladeni dia. Yihe, selamat ya. Gampang banget dapet cowok seganteng. Itu kalian. Kapan ketemu? Ya ampun, belum pasti sih. Yihe, percaya deh, kamu nyesel. Abaikan aja dia. Sumo, lihat ini, sesuatu spesial. mulai hari ini, kamu milikku, pengantinku. Ada penyesalan? Nggak ada. Udah malam, tamu udah pulang. Ayo, istirahat dulu. Tamu? Tapi aku nggak lihat tamu sama sekali.
Jadi, Semalam. Beneran? Yihe. Ada masalah besar. Kenapa? Hari ini, aku minta temen buat cari tahu Lin Yufei. Katanya, Bilang apa? Lin Yufei 2 tahun lalu. Dia udah meninggal. Ran, apa katamu? Lin Yufei udah mati. Kamu nggak bohong kan? Aku dengar mereka bilang 2 tahun lalu dia hilang. Terus polisi nemu jejak dia. Mereka yakin banget dia udah mati. Sumo bilang beneran. Di mimpiku. Orang mati itu ngejar aku. Iya, tenang aja. Mungkin cuma kebetulan aja. Tapi Semalam aku mimpi. Kita nikah. Dan kita malam pertama. ya ampun, itu buktinya apa? Cuma mimpi doang. Ada apa sih? Ihe, bukannya kamu belum pernah sama cowok? Tapi kan cuma mimpi. Kok bisa gini? Aku nggak tahu. Ran, aku takut banget. Menurutmu aku nggak bakal Kayak kata Sumo. Ikut mati juga kan? Aku juga nggak tahu. Sumo, tolong selamatin aku ya. Kenapa? Semalam, aku mimpi nikah sama dia. Pas bangun, Cek bawa bantal kamu sekarang. bawa bantal. Apaan tuh? Enggak. Semuanya udah tamat. Apanya yang tamat? Sumo, jelasin. Lihat ini. Ini apa? Kenapa ada di bawah bantalku? Benda apa ini? Surat lamaran. 2 koin itu hadiah. Maksudnya apa? aku bilang di tali merah itu 2 koin itu mas kawin buat kamu. Dengan mimpimu semalam, kamu sekarang hantu itu, kamu istrinya sekarang. Sumo, aku nggak mau mati. Tolong selamatin aku ya. Kemarin kamu nggak percaya aku kan? Aku udah tanya-tanya. Cowok di mimpi Yihe, Lin Zifei. 2 tahun lalu, dia udah meninggal. Aku udah tahu. Aku bener. Pas festival hantu, gerbangnya kebuka, kamu malah main permainan pena. Sekarang kamu diikutin hantu. Salah sendiri. Sumo, kamu bisa benerin ini kan? Aku sahabatmu. Masa kamu cuma nonton aku mati? Sumo, tolong. Ada caranya. Tapi, Apapun yang harus dilakuin, asal aku hidup. Aku lakuin apapun. nggak susah kok. Tinggal jangan tidur 3 hari. Gitu aja. Cara apaan tuh? Hantu itu, dia nyerang lewat mimpi. Ganggu kamu. Kalau kamu nggak tidur 3 hari, dia nggak bisa ganggu. Mungkin, dia bakal lepasin kamu. Beneran sesimpel itu? Aku dengar dari orang tua di kampungku dulu. Bener atau enggak? Coba aja dulu. Oke. Aku coba deh. Tapi aku masih ngantuk banget. Gimana dong? Coba pikirin. Beberapa hari ini, Kamu tidur terus, lebih dari 20 jam sehari. dia mau kamu ketiduran. Biar bisa nyakitin kamu. Oke. Aku ikutin kata kamu. Kalian berdua kenapa sih? Yihe, diganggu hantu. Hantu? Hantu apa? Yang di mimpiku. Dari sekolah keuangan. Dengerin. Aku punya kabar soal dia. Mau tahu? Kabar apa? Soal pacarmu. Lin Yufei. Iya. Aku tahu dia di mana. Bukannya dia udah mati?
Sumo, nggak bisa ya kamu? Doain Yihe yang baik. Kamu kan sahabatnya. Berhenti nyumpahin pacarnya. Ya ampun, ada apa sih ini? Dia masih hidup. Dan aku tahu dia di mana. Tapi aku dengar Lin Yufei udah meninggal 2 tahun lalu. Oh ya, buktinya Katanya 2 tahun lalu dia menghilang gitu aja tanpa jejak, mayatnya nggak ada. itu semua omong kosong. Aku udah tanya-tanya. Dia nggak menghilang, nggak mati. Dia ganti nama, terus daftar lagi. Kenapa? Nggak tahu. Tanya sendiri aja. Oke. Di bantal Yihe. Kenapa ada ini? Surat ini? Wah, Yihe, kamu beruntung banget. Dia nembak kamu kayak gini. Romantis banget. Romantis? Oh, aku ngerti. Dia pasti diam-diam masukin, sembunyiin di bawah bantalmu buat ngejutin kamu. Romantis banget ya. Tunggu, apa? Aku kebanyakan mikir ya. Enggak, bentar. Tapi Yihe berdarah loh. Ada apa sih? Berdarah. Berdarah apaan? Tahu kan? Ya ampun. Sumo. Kamu belum pernah mens ya? Yihe, kalau kamu nggak bisa pakai pembalut, aku bantu. Tunggu, aku... Tapi aku... Sakit banget soalnya. Kamu oke? Ini. Yihe, kenapa? Aku dapat pesan aneh. Akhirnya aku nemuin kamu. Lab 3-4 besok malam. Datang ya? Maksudnya apa? Aku kasih nomor Yihe ke Lin Yufei. Oh, tunggu. Dia sekarang pakai nama Lin Siheng. Jadi, besok aku ketemu cowok dari mimpiku. Bentar. Yihe, ada yang aneh deh. Bukannya udah jelas? Apaan lagi? Coba pikir. Kenapa kamu mimpi? Si Lin Sihang ini? Aneh nggak tuh? Artinya mereka jodoh. Enggak, Sumo. Kenapa kamu terus nyumpain pacarnya? Sumo, jangan paranoid deh. Dia asli atau enggak? Kita ke sana. Besok lihat dia. Baru tahu kan? Yihe, udah cek belum? Ini tempatnya? Kok gelap banget di sini? Nggak ada orang. Dan kita udah jalan lama banget dari tadi. Aku belum lihat kamar 304. Mungkin telepon aja dulu. Oke. Aneh banget. Nggak nyambung. Tempat ini serem banget. Aku takut. Mungkin kita balik aja deh. Ayolah, Bantu aku cari lagi dong. kamu masih khawatirin pacarmu? Aku kayaknya tahu 304 di mana. Mana? Kasih tahu. Kalian ingat ruang bedah di sekolah? Tapi waktu lewat tadi, aku cek ruang bedahnya. Jelas-jelas 308. Oh iya bener. Ruang bedahnya diganti jadi 308. Sekolah pikir nomor kamar lama. Sial. Jadi Tunggu. Ruang bedahnya. Dulunya 304. aku agak takut. Mungkin kita Balik aja deh.
Kencan pertama dan dia pilih tempat ini. Aneh banget sih. Pergi aja yuk. Tapi aku masih mau ketemu dia. Kalian bantu aku lihat-lihat dong. Aku takut. Udahlah, lupain aja. Yehe, kamu nggak takut? Apa bener kayak kata Sumo? Kamu harus pikirin dulu deh. Aku temenin. Beneran, Sumo? Manusia atau hantu? Kita cari tahu. Lagian, aku kan bestie kamu. Sumo, kamu yang terbaik. Kalau gitu, kita pergi bareng aja. Oke, rame-rame lebih berani. Di sini, kok lampunya nggak nyala? Ini kayaknya nggak ada orang deh. Mungkin kita pergi aja. Iya. Mungkin pacarmu cuma bercanda. Balik aja tanya dia. Ada apa sebenarnya? Ya udah. Oke deh. Yuk pergi. Dosennya lagi bedah. Pelanin suaranya, guys. Jadi kamu Lin Yufei. Sekarang namaku Lin Sihang. Kamu pasti curan. Kok kamu kenal aku? Ihe kasih tahu di mimpi. Aku kasih tahu kamu lewat mimpi. Aku nggak ingat. Enggak apa. Yang penting aku tahu. Tanganmu dingin banget. Biar sampelnya tetap segar. AC-nya kenceng banget. Tunggu. Di tanganmu itu apa? Nggak ada. Cuma digigit nyamuk. Ihe. Ikut aku, lihat yuk. Boleh. Tunggu. Kalian baru kenal berdua. Aku kurang yakin. Kapan-kapan aja. Sumo, kamu Pisau bedah. Kenapa kamu punya itu? Ngapain bawa itu? Kamu nggak berniat. Ngapa-ngapain? Ihe kan? Ini ruang autopsi. Aku bawa pisau bedah. Wajar kan?
Kalau nggak salah, kamu kuliah bisnis kan? Jurusanmu harusnya ekonomi. Aku ambil minor anatomi. Serius? Udah semua. Dia pacarku, bukan tersangka. Oke, udah malam nih. Ayo pulang. Tapi baru ketemu. Masih banyak waktu nanti. Ayo, bentar lagi absen. Wah, Wang Ihe. Nggak nyangka satu mimpi bisa dapat pacar segantang itu. Iya, iri banget sama kamu. Pacarmu bisa kenalin kita sama temennya? Mungkin kenalin dong. Kita belum resmi pacaran kok. Jangan ngomong sembarangan. Ihe. Mulai sekarang, jangan hubungi pacar itu lagi. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Karena dia bukan manusia. Sumo, apa maksudmu? Maksudku, Pacarnya Yihe. udah nggak hidup. Jadi, aku benar dari awal. Bukan semua. Maksudnya gimana? Tadi kamu bilang, dia bukan manusia, aku ngerti. Tapi hari ini kita lihat dia langsung. Kenapa kamu Yang kita lihat, mungkin udah mati? Sumo, jelasin dong. Lin Yufei tadi berdiri di sana. Gimana dia nggak hidup? Ihe, kamu ingat gak? Waktu kamu pegang tangannya tadi, kamu bilang, dingin banget. Tanganmu. Dingin banget. Bukannya dia udah jelasin? Itu karena AC kamar mayat nyala full. Terus tangannya, terus bekas itu gimana? Kayaknya cuma bekas gigitan nyamuk. Sumo, kamu tuh selalu paranoid. Tanpa alasan. Aku nggak paranoid atau lebay. Ihe, kalau aku masih sahabat terbaikmu, dengerin aku. Jauhi dia. Sumo, jujur deh. Kamu cuman iri kan dia punya cowok ganteng, ya kan? Oke deh, Sumo. Kalau kamu mau, aku minta Lin Yufei cariin kamu juga. Ihe, aku beneran nggak iri sama kamu. Aku udah cari di internet yang di tangannya itu bukan gigitan nyamuk. Udah dong, berhenti. Aku bilang ya, itu cuma gigitan serangga. Itu lebah mayat. Aku punya fotonya, bandingin deh. Emang mirip banget sih. Jangan-jangan. Itu beneran. Terus, kampus kita sejak kapan mereka boleh ambil jurusan kedua? Lagian, dia kan hilang 2 tahun lalu. Kenapa ganti nama, terus daftar ulang gitu aja? Dan tadi malam, barang yang dia jatuhkan, pisau bedah itu. Menurutmu, ini aneh nggak? Sumo, yang kamu bilang, itu bener. Ihe, kamu sahabat terbaikku. Kalau kamu beneran dapat cowok keren, aku seneng banget buat kamu. Tapi, dia beneran nggak normal. Aku nggak bisa diam aja lihat kamu celaka. Tapi, Ihe, dengerin aku. Jangan ngobrol sama dia lagi. Setelah kita lulus, kita bisa cari cowok mana aja yang kita mau, kan? Oke. Aku ngerti. Itu baru sahabatku.
Dia cemburu karena kamu dapat cowok keren. Dia cuma mau nakut-nakutin kamu. Bener banget. Ini udah zaman modern. Mana ada yang namanya hantu? Percaya sama sains. Tapi semua itu sahabat baikku. Dia nggak mungkin. Sahabat baik? Terus kenapa bikin grup tanpa dia? Sayang, aku udah add kamu di WeChat lewat nomormu. Terima ya. Maksudnya apa? Cuma ramah aja, sayang. Bro, kamu tinggal di gua ya? Meme ini artinya jelek. Artinya apa, sayang? Meme ini kasar banget, tahu nggak? Jangan kirim yang kayak gitu lagi. Oke. Sampai ketemu di mimpi, sayang. Sayang, aku lihat kamu hari ini. Walau pakai masker, kamu kelihatan cakep banget. Kamu juga cantik. Tapi, cewek itu teman sekamar Sumo. Dia nggak baik. Aku nggak suka dia. Ya ampun. Dia cuma teman sekamar, itu aja. Nggak usah peduliin dia. Aku nggak peduli. Kalau kamu ngobrol sama dia, aku nggak mau ketemu. Oke. Aku nurut deh. Enggak. Hari ini aku sakit di bawah sana. Emang gitu? Pelan-pelan. Nanti hilang. Yihe. Bangun. Yihe, bangun. Sumo, ngapain sih kamu? Aku lagi mimpi. Mimpi apa? Yang romantis. Enggak. Bukan gitu kok. Mau apa sih? Ihe, udah 3 hari. Kamu nggak masuk kelas. Jangan bilang kamu belum ikut gitu. Aku cuma nggak mau masuk kelas aja. Terus kenapa? Kamu nggak kayak biasanya. Kamu harus putusin dia sekarang. Bisa nggak? Jangan ikut campur. Aku nggak mau ikut campur. Lihat deh kamu sekarang. Lihat diri kamu. Coba tutup mata sekarang. Apa bedanya? Kamu sama mayat. Nggak apa-apa. Pakai makeup bisa nutupin. Yihe, Kenapa? Kamu oke? Ini Sakit. Yihe, bangun. Yihe, akhirnya sadar. Kamu bikin aku takut banget.
Aku kenapa? Kenapa aku di sini? Kamu tahu nggak? Kamu hampir mati tadi? Maksudnya apa? Bukannya tadi aku di asrama. Kamu pingsan. Darahnya banyak banget. Aku bawa kamu ke sini. Dok, dia kenapa, Dok? Dokter, aku kenapa, Dok? Kamu belum nikah, kan? Mulai sekarang kalau lagi sama pacar, hati-hati ya. Jangan terlalu liar. Masih muda banget. Nanti gimana? Dokter, Aku nggak ngerti. maksudnya apa? Robekan vagina. Kehilangan banyak darah. Untung datang tepat waktu. Nggak boleh berhubungan 3 bulan. Kalau nggak, robekannya makin parah. Parah banget. Ngerti? Robekan vagina? Aku nggak ngerti. Kamu bisa bohongin orang lain, tapi nggak bisa bohongin dokter. Kalau soal beginian, jangan berlebihan. Tahu batas ya. Tapi, Baik dok, ngerti. Makasih. lihat sendiri. Sumo, sumpah, aku nggak pernah lakuin itu. Ya ampun, masa rumah sakit bohong soal ini? Sebenarnya ada apa sih? Yihe, aku bilang sekali lagi, si Lin Yufei itu, dia bukan manusia. Kalau kamu tetap sama dia, kamu bisa mati. Ini, Aku tahu kamu nggak percaya. Nih, ikut aku ke suatu tempat. kenapa kita ke sini? Permisi. Halo Bu, kami cari berkas Lin Yufei dari bisnis. Bisa bantu cariin? Sesuai aturan, saya nggak bisa kasih ke sembarang orang. Tapi karena kasus kalian khusus, berkas Lin Yufei udah ketemu. Baca di sini aja, jangan dibawa. Makasih banyak. Coba lihat sendiri. Meninggal. Kok bisa dia meninggal? Oh, Lin Yufei ini sekarang ingat. Kayaknya dia meninggal kecelakaan 2 tahun lalu. Yihe, sekarang kamu percaya omonganku? Iya. Tunggu, berkas ini, mana fotonya? Fotonya? Mungkin hilang entah gimana. Oke, tapi gimana kalau cuma nama sama? Udah kuduga kamu bilang gitu. Ikut aku. Kemana? Pak, kami mau tanya sesuatu, kalau boleh. Apa? Di gedung lab ini, semalam jam 10, ada profesor di sini yang lagi bedah. Apa? Semalam jam 10? Beda malam-malam? Siapa yang berani? Nggak takut sama mayatnya? Pak, tolong pikir lagi. Mungkin ada. Nggak mungkin. Semua dosen yang bedah Harus tanda tangan di sini. Itu aturan kampus. Nggak boleh masuk kalau udah malam. Siapa yang mau? Bedah tengah malam. Pak, tolong ingat-ingat lagi. Tadi malam aja, ruangan 308. Nggak ada. Saya yang urus gedung ini. Jangan ngarang. Pak, namanya Lin Yufei. Oh tunggu, sekarang dia pakai nama Lin Sihang. Lin Yufei. Nama itu kok kayak kenal ya? Tadi malam dia sama dosennya lagi bedah, kan? Nama itu bukan baru dengar sih. Mungkin 2 tahun lalu. Oh ya, sekarang ingat. 2 tahun lalu ada mahasiswa meninggal kecelakaan. Donorkan tubuhnya jadi kadaver. Mahasiswa itu Lin Yufei. Iya, itu namanya. Dia ditaruh di ruang 304.
Oh, tunggu. Dulu mereka ganti jadi 308. Oh iya, kalian berdua teman sekelasnya ya? Saran saya jangan lihat dia. Katanya meninggalnya parah. Setengah mukanya hancur. Ihe, semua kebenaran itu kamu udah tahu kan? Nggak mungkin aku kerja sama guru-guru. Bohong. Sumo. Jangan-jangan aku beneran mimpi diganggu hantu? Sumo, kamu bisa bantu aku kan? Tolong aku. Kumohon, selamatkan aku. Sumo, maksudmu apa? Kamu mau biarin aku mati? Ihe, kalau kamu nurut sama yang aku bilang, semua ini nggak akan terjadi. Sekarang, susah buat kamu lolos. Aku cuma bisa coba. Oke, bilang aja. Apapun caranya. Bilang aja, aku bakal nurut. Kalau gitu mulai sekarang, kamu nggak boleh tidur lagi. Sedetik pun nggak boleh. Kalau nggak, Tuhan pun nggak bisa selamatin kamu. Aku cariin bantuan dulu. Tetap bangun sih gampang. Tapi sendirian di sini, aku takut banget. Sumo, bawa aku ikut dong. Tenang aja. Aku suruh Curan sama Ningning ke sini. Kalau gitu, cepat balik ya. Sini aku bantu ke kasur. Ini biar kamu tetap bangun. Sebelum aku balik, jangan tidur. Aku tunggu kamu. Kamu akan jadi pengantinku. Kamu nggak bisa lari. Syukurlah, cuman mimpi. Mulai sekarang, kamu nggak boleh tidur lagi. Sedetik pun nggak boleh. Atau Tuhan pun nggak bisa selamatin kamu. Kenapa? Bukannya udah aku bilang, jagain Yihe. Pas kita sampai, Yihe udah nggak ada. Iya, kita kira kamu bawa dia pergi. Dia luka parah. Dia hampir nggak bisa gerak. Mana mungkin aku bawa dia? Terus sekarang gimana dong? Cek kamera dulu. Apa? Maksudnya kameranya rusak. Kamu juga lihat kan, tiba-tiba aja mati 3 jam. Selain waktu itu, sisanya normal. Ada sudut lain yang bisa dicek. Area itu cuma ada 1 kamera. Jadi Ihe pasti pergi. Waktu kameranya mati, kan? Menurutmu, Lin Yufei yang lakuin ini? Dia yang rusakin. Kita harus lapor ke sekolah, biar mereka panggil polisi. Semoga Yihe baik-baik aja.
Menurutmu, Yihe, di bawah hantu itu, hantu cowok? Udah, jangan bilang gitu. Aku takut. Tenang aja. Asal kita nggak ikut campur. Kita nggak bakal diganggu hantu itu. Cewek-cewek, tempat ini gelap banget dan dingin. Aku takut banget. Kalian turun bareng aku dong. Apa itu? Hantu Yihe ya, nyariin kita. Sumo, gimana nih? Nggak apa. Cuma bercanda. Kalaupun iya, gimana bisa? Mereka punya dia. Tenang aja. Asal kita nggak salah. Kayaknya dia nggak bisa nyakitin. Aku juga takut banget. Sumo, malam ini boleh nggak kita tidur bareng? Tapi kasur kita kecil banget. Gimana muatnya? Curan. Desak-desakan aja. Oke. Penakut. Kalau takut banget, cari cowok buat temenin. Sumo, Ning, kalian di mana? Siapa di sana? Ning, itu kamu. Jiang Ning. Dengerin, jangan nakutin. Aku nggak takut. Aku bisa kungfu. Prajna Paramita. Abrakadabra. Amitabha, lindungi aku. Yihe, Jangan nakutin. Ini bukan salahku. Kalau kamu cari Sumo sana, dia nggak nahan kamu kan? Bukan urusanku. Curan. Aku kedinginan. Aku basah kuyup. Aku takut banget. Kamu? Tolong aku dong. Tolong. Yihe, kita beda dunia. Aku mau bantu tapi aku beneran nggak bisa. Gimana kalau aku bakarin kertas buat kamu. Kita kan teman sekamar. Harusnya kita bareng-bareng dong. Kenapa enggak? Kenapa enggak turun dan gabung sama aku? Enggak. Enggak mau. Ya ampun. Cuma mimpi ternyata. Curan, jangan takut. Ini aku. Jiang Ningning, Oh, kamu toh. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Apa-apaan? Kamu gila ya? Udah malam di kasurku. ya ampun. Aku takut banget. Gimana kalau kita tidur bareng? Iya, sini masuk. Kelas jam 8. Curan. Kamu takut? Takut apa sih? Terus kenapa jantungmu deg-degan gitu? Bukan urusanmu. Tidur nggak? Kalau nggak, balik. Iya. Oke, teman sekamarmu, kasus Huang Yihe. Kami udah dapat faktanya. Pak polisi,
Teman saya masih bisa dicari. Dari info yang kamu kasih, kami akan cari dia secepatnya. Terima kasih, Pak Zhang. Pak, menurut Bapak hantu itu ada. Nak, kami percaya sains. Tapi Ingat, di dunia ini nggak ada hantu. Cuman orang yang main tipu-tipu. paham. Makasih, Pak Zhang. Semalam, aku mimpi Yihe. Aku juga. Masa sih? Kebetulan banget dong. Kamu mimpi apa? Aku... Curan main jelangkung dan bikin aku mati. Bunuh dia sekarang. Bawa dia ke sini bersamaku, atau Aku bunuh kamu juga. Curan, ceritain dong. Yihe ngejar kamu sekarang. Aku takut banget. Aku mimpi. Sama kayak kamu. Sumo, mimpi apa? Sumo, jangan mulur waktu. Ceritain aja. Aku mimpi. Yihe datang ke aku juga. Dia mau Curan mati. Ini bukan salahku. Bukan salahku. Curan. Jangan takut. Hantu itu nggak ada, oke? Menurutku, mungkin Yihe cuma pergi buat nenangin pikiran. Tapi dia luka. Parah banget. Bisa pergi kemana? Ayolah, hantu itu nggak ada. Ayo pikir rasional. Kayaknya kita kebanyakan mikir deh. Tunggu, Sumo. Tunggu, Sumo. Ada apa? Bukannya kamu selalu bilang hantu itu nyata, terus kenapa sekarang kamu percaya sains? Dan kamu, Jiang Dingding, kamu dulu sumpah percaya sama sains. Malah kebalik sekarang. Aku mikir keras semalam. Menurutku, semua kejadian ini ada orang di baliknya. Lagian, Pak Zhang tadi bilang, nggak ada yang namanya hantu. Iya kan? Cuman orang yang main-main. Aku yakin, kasus Yihe bentar lagi bakal ketemu. Terus, yang kita lihat sama Lin Yufei, gimana jelasinnya? Curan, soal itu aku akan cari tahu. Yang kamu butuhkan sekarang adalah tetap tenang. Jangan sampai Yihe nakutin kamu. Oke. Aku percaya kamu. Buat jaga-jaga aja. Mungkin beli jimat gitu buat kita bawa. Pikiran jernih, nggak takut. Percaya aku. Cewek-cewek, tempat ini. Gelap banget dan dingin. Aku takut banget. Kalian, sini gabung sama aku. Kayaknya ada orang di balik semua kekacauan ini. Lagian, Pak Zhang bilang gitu kan? Nggak ada yang namanya hantu. Ada kok. Cuman orang yang main trik. Sumo ada benernya. Berhenti nakutin diri sendiri. Ini tuh
yang Sumo sebut tadi. Giok jangkrik pemakaman. Curan, kenapa? Giok itu giok jangkrik yang kamu bilang. Giok jangkrik pemakaman. Bukannya ini yang dipakai hantu itu. Kamu pikir Yihe bawa hantu cowok itu buat bunuh aku? Aku takut banget. Nggak mungkin. Tenang, pasti ada yang masukin diam-diam waktu kamu mandi. Terus Siapa dia? Aku lagi tidur. Kamu lagi mandi. Jadi cuma bisa. Ihe pasti udah balik. dia taruh di sini buat nakutin aku. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa enggak? Kenapa bukan Jiang Ningning? Apa hubungannya sama dia? Ikut aku. Sumo, aku baru baca online. Darah anjing hitam tolak bala. Gimana kalau kita cari buat kamar kita? Ning, kamu lagi ngapain? Tadi Aku cuman main HP. Kenapa? Benda ini kenal nggak? Ini apaan sih? Oh, buat tolak bala. Jujur sama aku, kamu yang taruh ini di sana tadi waktu Curan mandi, iya kan? Aku beneran nggak tahu. Aku nggak ngerti maksud lo. Berhenti pura-pura. gue aja tahu soal ini. Lo nggak tahu. Ini apaan? Aku beneran nggak tahu. Benda ini ada di leher Lin Yufei sebagai hadiah kubur. Waktu di gedung lab, kita semua lihat. Lo nggak ingat? Lin Yufei. Jangan-jangan Lin Yufei gentayangin Curan, Jiang Ningning. acting lo jelek banget. Curan, aku beneran nggak naruh itu. Lo nggak naruh. Terus siapa, Sumo? aku nggak tahu siapa yang naruh, tapi bukan aku. Kalau aku nggak salah ingat, lo yang nemuin mayat Lin Yufei waktu itu. Jadi, di antara kita semua, lo yang paling mungkin. Dapat ini. Bukan aku. Percaya dong sama aku. Tolong percaya aku. Bukan lo, Bukan. masih bantah? Gue hajar mulut lo. Udahlah, gue rasa bukan dia. Di saat kayak gini, lo belain dia. Saat kayak gini, kita nggak boleh saling serang. Kalau enggak, mereka cari celah kita. Dan habisin kita. Kalau bukan dia, Jangan-jangan Beneran Yihe. dan Lin Yufei, Itu beneran Yihe. Sama Lin Yufei. Jangan mikir macam-macam. Bukan dari asrama kita. Berarti pasti hantu dong. Bisa jadi orang dari luar. Iya kali. pintar juga lo, Sumo. Soal Lin Yufei itu, gue bakal cari tahu. Cari tahu soal Lin Yufei. Dia Bukannya dia terendam di lab. Gimana mau cari dia? Kalau tebakan gue benar, malam itu Lin Yufei yang kita lihat, bukan yang terendam di lab itu. Jadi, maksud lo? Nggak ada hantu sama sekali, cuman orang yang nyamar. Gue tangkap dia. Tunggu. Sumo, kalau dia beneran, kita semua bakal tamat. Tenang aja, gue urus. Kamu? Siapa kamu? Kamu Ngapain kamu di sini?
Tapi Yihe bilang, kalian berdua dekat. Dia nawarin kamu jadi simpananku. Kalian berdua layanin aku. Menurutku itu ide bagus. Iya kan? Nggak mungkin. Jadi simpananmu? Nggak, keluar. Tapi aku udah setuju. Ikut aku. Curan, kenapa? Lin Yufei. Cowok hantu itu, dia balik lagi. Nggak ada Lin Yufei di sini. Lihat, cuma kita bertiga. Aku mimpi buruk lagi. Aku takut banget. Sumo, Tolong aku dong. Nggak apa-apa. Kita di sini. Kamu baik-baik aja. Jangan takut. Kita ada di sini. Halo? Teman sekelas Huang Yihe. Soal kasus hilangnya dia, kami nemu petunjuk. Oke, kita lagi jalan. Bangun, bangun. Ada petunjuk soal Yihe. Hah? Pak Zhang, tadi di telepon. Ada kabar soal Yihe? Iya, kemarin tim teknis kami balik lagi ngecek rumah sakit. Mereka nemuin kamera di kamar Yihe nggak rusak total. Masih kerekam suaranya. Digabung sama bukti yang kita kumpulin, kita bisa pastiin Huang Yihe dibawa paksa. Jadi, rekaman itu bisa didengerin? Siapa kamu? Menjauh dariku. Setelah itu, 1 mil dari rumah sakit, di pabrik tua, kita nemuin genangan darah kering. Tes DNA nunjukin, itu darah Huang Yihe. Jadi, dia hidup? Dari jumlah darah yang hilang, kalau dia nggak langsung ditolong, kemungkinan Yihe selamat sangat kecil. Enggak. Ihe beneran meninggal. Oh, juga kita nemuin ini di lokasi. Kamu tahu ini siapa? Itu dia. Kok bisa dia? Kenapa dia? Itu dia. Kok bisa dia? Kenapa harus dia? Kamu tahu ini dari mana? Hantu itu pakai liontin ini. Ini buat dikubur sama mayat. Hantu itu yang bunuh Yihe. Bener. Yihe dibunuh sama hantu itu. Pak Zhang tangkap dia. Tangkap hantu itu sekarang. Nona, kamu ngomong apa sih? Di dunia ini nggak ada hantu. enggak. Kami lihat sendiri. Itu hantu beneran. Dia bunuh Yihe. Nona, kenapa ini? Pak Zhang gini ceritanya. Teman sekamar kami, Yihe ketemu seseorang yang mati 2 tahun lalu. Harusnya udah mati. Dia pakai benda ini. Makanya dia panik banget. Hantu itu nggak ada. Dari pengalaman saya, orang yang kalian sebut, entah pura-pura mati, atau ada yang nyamar jadi orang yang udah mati itu, hampir nggak ada pilihan lain. Saya percaya omongan kamu. Tapi ada satu hal yang saya nggak ngerti. Silakan. Semalam kami lihat benda ini di kamar kami. Terus kenapa sekarang di tangan kamu? Maksud kamu, benda ini muncul di kamar kalian semalam? Iya, Sumo. Leontin itu kamu taruh mana? Aku lupa. Coba aku cari dulu. Nggak usah.
Tadi kamu bilang, Leontin ini ada di asrama kamu semalam. Tapi kita nemuin Leontin ini kemarin sore. Mana mungkin. Jangan-jangan Kamu nemuin Leontin ini, terus dibawa balik ke asrama kita. dan dikembaliin lagi hari ini. Nona, ini kantor polisi. Itu nggak mungkin. Cuma satu cara. Leontin ini ada dua. Nggak mungkin. Leontin ini cuma ada satu. Dari mana kamu tahu? Pak Zhang, aku nggak ngerti giok tapi... Lihat, noda darah di sini. Harusnya alami. Di dunia ini emang bisa ya, ada 2 giok dengan noda darah yang sama, yang cocok, sempurna gitu. Tahu nggak? Kamu ada benarnya juga tuh. Bentar ya. Coba aku pikir. Jadi, kalau kita bisa cari tahu kenapa giok ini muncul di 2 tempat sekaligus, kita dapat petunjuk kan? Kepala sekolah, kok di sini? Mana Pak Zhang? Saya, Anda kepala sekolah Huang Ihe ya? Ya, soal kami dapat telepon Anda. Sebagai kapsite, saya anggap ini serius. Jadi saya datang sendiri. Ini terjadi pada murid saya. Saya sedih sekali. Saya harap bapak-bapak bisa ungkap kasusnya. Saya punya petunjuk baru. Saya hubungi supaya Anda bantu kami. Kami butuh bantuan kalian. Silakan. Kalau ketemu Huang Yihe, percaya deh, pasti kami tangkap dia. Tapi orang kami kurang. Perlu sekolah untuk kerjasama soal ini. Baiklah, aku akan minta mahasiswa bantu. Cari dia. Kami kabari secepat mungkin. Terima kasih. Semuanya, tolong bantu cari dia. Hidup atau mati, Huang Yihe harus kita temukan. Siap, Pak Zhang. Kami akan berusaha. Sumo, bilang aja. Bisa cari di mana Yihe. Kita harus temukan di mana Yihe. Terutama kamu, Curan. Kalau enggak, kamu udah tegang banget dari tadi. Nanti kamu ambruk. Sumo ada benarnya. Kita harus temukan Yihe secepat mungkin. Iya. Hidup atau mati. Aku cuma berharap dia berhenti nakutin kita. Aku takut banget sekarang. Jangan paranoid. Nggak ada hantu. Begitu kita temukan Yihe atau yang nyamar jadi Lin Yufei, pasti kebenarannya bakal terungkap sebentar lagi. Semoga aja. Yihe. Curan. Aku di sini untukmu. Yihe. Curan, ngapain kamu? Yihe. Itu Yihe. Apa? Mana Yihe? Nggak ada orang. Nggak mungkin. Aku baru lihat dia lewat sini. Dia senyum ke aku. Kok bisa hilang? Curan, kamu salah lihat. Nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin. Aku dengar dia bilang mau jemput aku. Tunggu. Kenapa jemput aku? Yihe udah meninggal? Dia mau aku ikut sama dia? Curan, kamu pasti salah lihat. Aku tadi berdiri di pintu. Kamu langsung lari keluar dan teriak Yihe. Nggak ada siapa-siapa. Polisi bilang, Yihe kemungkinan udah pergi. Lagian, dia nggak bisa muncul baik-baik aja. Kalaupun dia balik ke asrama, kenapa nggak nongol? Cuma satu jawaban. Yihe beneran udah mati. Dia datang buat aku. Sumo, tolong aku. Tolong aku dong. Oke. Aku bisa bantu. Gimana? Sini, masuk. Sumo, kamu ngapain sih?
Dia ketakutan banget sekarang. Tegang parah. Dia udah halusinasi sekarang. Kita harus tahan dia. Cegah dia ngamuk. Separah itu. Kalau kamu mimpi, orang yang mungkin udah mati, dan dia terus minta kamu ikut dia, pasti panik. Oh, bener juga sih. Jangan diam aja. Bantuin dong. Ning, kasih tahu aku, hantu itu beneran ada nggak? Aku dulu nggak pernah percaya. Tapi sekarang setelah yang terjadi sama Yihe, aku jadi ragu. Tapi kamu dulu kan percaya takhayul. Tapi Kenapa setelah semua ini terjadi, kamu sekarang percaya? Hantu itu nggak ada. Pak Zhang di kantor polisi. dia bener. Lin Yufei itu pura-pura mati. Atau digantiin orang. Tapi ada satu hal yang gue belum ngerti. Kenapa Leontin itu bisa dalam semalam keluar dari kantor polisi, masuk ke asrama kita, terus balik lagi utuh. Terus, Leontin itu siapa yang taruh di asrama kita, di kamar mandi? Bukan gue. Beneran bukan lo. Gue penakut banget. Mana mungkin gue berani lakuin itu. Tapi, tersangka utamanya, kalau bukan lo, ya cuma gue dong. Tunggu. Lo mikir apa? Tapi, gue ada ide. Bisa buktiin kita berdua dan bikin kita berhenti curiga. Ide apa? Sumo, jadi ini rencanamu buat bebas dari kecurigaan? Iya. Aku udah kunci pintunya. Nah, kita diikat di tali yang sama. Nggak bisa jauh lebih dari 2 meter. Dan ada pisau di dekat sini. Kalau ada bahaya, kita tinggal potong talinya dan pergi. Terus, aku masih nggak ngerti. Kalau besok kita bangun dan ada hal aneh terjadi, berarti kita berdua bebas kan? Tapi kalau Memang ada yang terjadi. Berarti Oke, Ayo tidur. semoga pas bangun nanti, semuanya baik-baik aja. Apa yang terjadi sih? Nggak tahu. Bangun udah gini. Sumo, Tolong aku dong. Ran, aku yang pakaiin gaun itu ke kamu. Temani aku malam ini. Kenapa? Gimana bisa waktu kita bertiga tidur? ada yang ganti baju curan? Dan kunci pintu nggak dirusak. Jangan-jangan salah satu dari kita yang gantiin dia. Kok liatin aku? Aku gila apa? Ngapain aku pakai gaun terkutuk ini? Terus siapa dong? Nggak mungkin. Masa sih waktu kita bertiga tidur ada yang gantiin curan? Gimana kalau Iya benar. Dia ambil curan malam ini. Nggak mungkin. Kenapa nggak di saat kayak gini? Semua kamu masih cuek aja. Tenang dulu. Jangan sampai triknya bikin kita takut. Aku bakal mati. Gimana bisa tenang? Gimana kalau Yihe belum mati? Dia pura-pura buat nakutin kita. Dia gila ya. Ngerjain aku gitu. Bisa aja sih. Dan cuma kalau Yihe nggak mati, ini baru masuk akal. terus kenapa? Dia gini. Biar aku tanya.
Dia matiin. Jadi Yihe pakai HP-nya. Tapi gimana kalau orang lain yang pegang? Bisa aja sih. Tapi kecil banget kemungkinannya. Kenapa? Kamu tahu kode HP-nya? Kamu? Kita nggak tahu sandinya. Orang lain juga nggak. Jadi, menurutku yang ditelepon itu Yihe sendiri. Yihe, udah berhenti. Kita tahu itu kamu. Aku udah jadi hantu sekarang. Kalian bunuh aku. Aku mau kalian bertiga mati bareng aku. Yihe, dia nggak ampuni aku. Tunggu, enggak. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Kita semua. Yihe udah ngawasin kita. Kita semua tamat. Tenang, dengerin. Gimana bisa tenang? Makin aneh, Makin kayak settingan. yuk cari-cari. Mungkin ada petunjuk. Petunjuk Kita terkunci di kamar dari dalam. Kita bertiga tidur. Siapa yang ganti baju? Siapa yang bisa lakuin itu? Bau ini kuat banget. Tapi familiar. Cium deh ini. Ini kayak disinfektan rumah sakit. Tapi baunya beda sih. Bau ini familiar banget. Bau apa ya? Udahlah, Lanjut cari. Mungkin ada petunjuk lain. siapa tahu ada jalan. Sumo? Ngapain kamu? Sumo, ngomong dong. Sumo, kamu nakutin aku. Kamu kerasukan atau gimana? Girls, kayaknya aku nemu sesuatu. jangan bilang Kamu lihat Yihe di bawah sana. Ding ding. Jangan nakut-nakutin aku. Ini. Benda ini kok bisa balik lagi? Maksudmu ini ditemuin hari ini di kamar kos kamu. Iya. Dan yang ini yang kamu temuin di TKP. Kayaknya tebakanku bener. Jadi ada dua. Leontin yang hampir sama persis. Kayaknya sih emang nggak ada hal-hal hantu. Kayak kata Pak Jang tadi. Ada orang di balik semua ini. Ya, setelah dengar kejadian semalam, aku yakin kita berhadapan sama orang yang pintar. Logikanya kuat dan sangat teliti. Pak Zhang, ada hal lain yang mau kami minta tolong. Apa? Bau di baju ini. Kita semua merasa familiar. Tapi nggak tahu bau apa. Menurutku, Bapak kan detektif berpengalaman. Pasti lebih tahu dari kita.
nemu sesuatu? Bau ini rasanya familiar banget. Tapi sekarang aku nggak ingat. Coba ingat-ingat lagi. Beneran nggak bisa. Gini, kasih aku waktu. Kalau aku ingat, aku kabarin duluan. Kapten Zhang. Kasus Huang Yihe. Ada petunjuk baru. Apa itu? Di tempat kita nemu daerah Huang Yihe, di dekat situ, pria ini lagi mancing di sana. Dia dapat HP. Kita pikir ini HP-nya Huang Yihe. Kalian semua di sini. Bagus. Coba lihat ini. Ini HP-nya Yihe. Iya, ini punya dia. Gimana nemu HP ini? Bisa ceritain lebih? Aku lagi mancing di tempat rahasia, sepi banget. 2 hari lalu kayaknya. Aku mancing seharian, nggak dapet apa-apa. Jadi aku tinggalin pancingnya di situ, pulang. Hari ini ada waktu, mau coba lagi. Terus aku ambil pancingnya dari air dan nemu HP ini. Oke. Xiao Zhang, catat kesaksiannya. Minta nomornya juga. Kalau perlu, kita hubungi. Siap. Kalau HP-nya masih bisa nyala, mungkin ada petunjuk di dalamnya. Ada yang tahu password HP-nya? Nggak ada password. Kok bisa? Sumpah tadi ada. Iya, HP siapa sih? Nggak dikunci. Dan, iya, dia kan hati-hati banget. Kenapa dia nggak ngunci HP? Jadi cuma ada satu jawaban. Pembunuh. Matiin kunci HP. Yihe. Pak Zhang, cek WeChat dia. Curan, sadar dong. Aku cuma mau tahu. Apa yang terendam 2 hari? Kok bisa? Masih kirim pesan? Iya, sekarang jadi hantu? Dia gentayangin kita. Chat dari perangkat lain bisa sinkron juga. Lagian, gimana kamu yakin? HP ini beneran kecebur air 2 hari lalu. Semua ada benarnya. Cuma riwayat chat, nggak buktiin apa-apa. Teman kamu ini kayaknya shock berat banget. Mending bawa dia periksa. Oke, makasih Pak Zhang. Kami akan ke sana. Aku nggak apa-apa. Pak, berhenti cari. Iya, pasti udah jadi hantu sekarang. Dia nggak bakal lepasin kita. Di siang bolong, langit cerah begini. Manusia atau hantu di balik ini, aku pasti ungkap. Curan. Ayo balik. Taksi kita kok belum datang? Udah datang. Ayo. Kenapa, Curan? Ihe. Aku lihat Ihe. Di mana? Curan, itu bukan Yihe. Kamu salah orang. Ihe, menjauh. Aku nggak nyakitin kamu. Tolong lepasin aku. Ayo cari guru, minta pindah kamar. Aku yakin malam ini Yihe bakal nyari kita. Curan, kamu salah. Itu bukan Yihe. Nggak mungkin, itu Yihe. Kayaknya Pak Zhang benar. Mungkin kita harus bawa dia ke rumah sakit. Ayo.
Kita mau kemana? Tempat aman kok. Kita bawa kamu ke Tempat yang aman. Dokter, teman saya, dia kenapa ya? Apa pasien ini pernah trauma? Sering mimpi buruk. Pasien ini mengidap skizofrenia. Dia udah gila. serius. Hilang? Aku resepkan obat dulu. Nanti jaga dia tenang. Jangan stres. Nggak ada cara lain, Dok. Susah. Sumo, ceritain gimana Curan bisa gila gitu? Kayaknya dia ngalamin lebih banyak sakit dari yang kita tahu. Maksudmu ada yang lakuin ini? Atau Yihe beneran ada yang lakuin ini? Tapi akhir-akhir ini banyak hal aneh yang terjadi. Nggak mungkin orang yang lakuin itu. Kadang makin gila kelihatannya, makin manusiawi. Curan, udah tamat. Selanjutnya, giliranmu. Sumo. Sumo, kamu. Apapun yang terjadi, aku tangkap siapapun yang lakuin. Hey, Kenapa? bentar. Bau apa? Itu dari kamu? Bauku aneh ya. Ini dia. Mirip banget. Persis sama. Kamu, jurusanmu apa? Aku di anatomi. Kenapa? Aku ngerti. Kamu tahu apa? Itu formalin. Jelas. Aku sering bedah. Kelas kami penuh formalin. Makasih. Nggak apa. Sumo. Maksudmu gaun pengantin itu dari lab? Tepat. Malam itu, di lab ruang bedah Lin Yufei ada bau formalin yang kuat. Makanya kita kenal bau ini. Dan Pak Zhang tiap hari kerja sama mayat, jadi dia pasti kenal baunya juga. Jadi maksudmu, Yihe beneran. aku nggak yakin, tapi kemungkinan besar. Tapi ruang bedah Selalu ada orang. Kalau dia disembunyiin di sana, pasti udah ketemu kan? belum tentu. Kadang, makin rame suatu tempat, makin aman. Ayo pergi. Randan. Kamu harus tidur sekarang. Pas kamu bangun, Yihe nggak akan ganggu kamu lagi, oke? Kamu janji? Tentu saja. Oke. Tidur sekarang. Ning, kamu ngapain? Sumo, kamu terlalu pintar. Maksudmu apa? Janji sama aku. Jangan ikut campur. Satu mati. Satu jadi gila. Udah cukup. Ini berakhir di sini. Aku bisa biarin kamu hidup. Kamu pembunuhnya. Betul. Aku yang bunuh dia. Jalang itu, aku juga bikin dia gila. Enggak. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu lakuin ini? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Coba tanya. Apa yang mereka lakuin ke aku? Ning, tenang dulu. Apa yang terjadi sama kamu? Cerita ke aku. Mungkin aku bisa bantu. Cerita. Apa gunanya?
Percaya aku bisa bantu kamu. Sumo, dengerin aku. Jangan coba tipu aku. Aku udah bulat tekadku. Kamu dan dia harus mati. Soal yang tadi kamu tanya. Tanya Huang Yihe di neraka. Sekarang jam pelajaran. Nggak ada orang di asrama. Sumo, mati sana. Apa yang bikin kamu yakin bisa bunuh aku? Diam di tempat. Atau ku tembak. Diam di tempat. Atau ku tembak. Pak Zhang, kenapa ada di sini? Sumo, untung kamu kasih tahu aku. Kalau enggak, kamu bisa celaka. Jiang Ningning, bukti kita udah lengkap. Kamu nyewa preman jalanan buat bunuh teman sekelasmu. Dan kamu juga ancam dia. Ikut kami sekarang. Pak Zhang, ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Ikut kami. Nanti kamu paham. Butuh bukti kan? Ada buktinya. Kuat banget. Aku nggak percaya. Nggak mungkin secepat ini. Kasusku terbongkar. Aku akui kamu pintar. Tapi selalu ada yang lebih pintar. Lebih pintar dari kamu. Bawa dia. Lepasin aku. Sumo, makasih banyak ya. Tanpa bantuan diam-diam kamu, polisi nggak bakal bisa ungkap kasus ini secepat ini. Nggak masalah, bantu polisi. Itu kehormatan aku. Aku cuma penasaran, gimana kamu bisa curiga sama teman sekamarmu, Jiang Ningning? Karena Sifat manusia. Ayo kumpul. ayo, apaan sih? Serius. Mereka ngapain sih? Semuanya kumpul. Ayo cepat. Bisa pelanin suaranya nggak? Ada yang lagi belajar di sini. Ke perpus aja kalau mau belajar. Jangan sok rajin di asrama. Betul banget. Asrama itu buat istirahat dan senang-senang. Dasar cewek kampung bau. Siapa kamu berani ngatur-ngatur kita? Lihat apa kamu? Ada masalah. Ya terima aja. Kok kalian jahat banget sama aku? Iya, kita emang ngebully kamu. Terus kenapa? Apa? Ada masalah? Mau coba rasain Tongkat baseball import. titanium aku ini. Gimana rasanya? Oh, aku lupa bilang. Tongkat yang ini. Kamu si miskin kampungan. Nggak bakal sanggup beli. 10 tahun pun. Duduk. Kamu nggak dengar aku. Aku bilang duduk. Ayo. Curan dan Huang Yihe ngebully dia. Itu jahat banget. Tapi dari sini, aku bisa lihat Jiang Ningning. Orangnya pendendam banget. Kalau kamu tahu dia kayak gitu, kenapa nggak kamu peringatin mereka? Kenapa kamu nggak peringatin mereka? Udah aku peringatin, tapi mereka nggak peduli sama sekali.
Jiang Ningning, hari ini nggak ada kelas. Aku malas gerak. Ke kantin. Beliin aku makanan. Terus ambilin paketku. Oke, siap. Kamu nyuruh dia beliin makanan sama paket lagi. Terus kenapa? Kita bayar dia kok. Iya kan? Uang yang kita kasih cukup buat makan. Dia orangnya gengsi banget. Dibayar gitu, kayak ngehina dia. Mending berhenti deh. Sumo, kamu nggak ngerti. Cewek kampung kayak dia harus ditekan terus. Kalau nggak, dia nggak bakal hormat sama kamu. Aku tahu Jiang Ningning, orangnya pendendam banget. Cuman aja, aku nggak nyangka balasannya bakal sejauh ini. Sayang banget. Terus gimana kamu tahu itu dia orangnya? Awalnya aku nggak tahu. Sampai malam itu. Kalau besok kita bangun dan ada hal aneh lagi, berarti kita berdua bebas dong kan? Dan kalau ada yang aneh lagi, Itu artinya... Oke, ayo tidur. semoga besok bangun. Semuanya baik. Sumo. Jadi gitu ya. Sumo, kamu cocok jadi detektif. Pak Zhang, sebenarnya aku penasaran gimana dia lakuin itu. Bisa nggak mungkin ceritain dikit? Seharusnya aku nggak boleh kasih tahu kamu soal ini. Tapi karena kamu udah bantu kasus kami, aku kasih pengecualian dan kasih tahu kamu. Jadi hari itu, Yihe hilang. Jiang Ningning udah tahu duluan. Dia bawa Huang Yihe dari rumah sakit. Terus di lokasi kejadian kedua, dia nyiksa dia sampai mati. Ya ampun, cuma mimpi doang. Terus dia berani-beraninya sembunyiin mayat di lab anatomi kampus. Bener banget. Dia taruh mayatnya di lab. Di dalam toples formalin gede. Pojoknya tersembunyi. Jadi sebelum kita datang, nggak ada yang sadar. Ada mayat tambahan. Terus siapa yang pura-pura jadi Huang Yihe dan SMS-an sama kita? Orang yang sama. Yang nyamar jadi Lin Yufei. Dia sembunyi di balik layar, bantuin Jiang Ningning. Aku udah duga itu dia. Hey, tapi satu hal masih bikin aku bingung. Gimana dia bisa kontrol mimpi kita? Gampang aja, kan ada pepatah. Mimpi itu cerminan pikiran. Si Jiang Ningning ini belajar hipnotis sendiri. Oh, gitu caranya. Pas kasusnya mau ditutup, kita nemuin hal baru. Apa itu? Si Jiang Ningning ini rancang semuanya. Cuma dalam kurang dari sebulan. Pas kita desak lebih lanjut, dia ngaku. Dia belajar dari novel kriminal. Novel? Novel apa yang bisa kayak gitu? Penulis bernama Po Hen. Nulis buku judulnya Drunken Dream Records.
Dan alur ceritanya dari kasus itu sama persis sama kasus Jiang Ningning. Hampir semuanya. Tunggu, jangan-jangan penulisnya. Pembunuh aslinya? Enggak. Kita udah cek penulisnya. Dia sama Jiang Ningning dan 2 teman sekamarmu. Nggak ada hubungan. Kebetulan aja. Aku punya satu pertanyaan lagi. Jadi maksudmu, Cowok dari kecelakaan itu 2 tahun lalu, Lin Yufei. Dia terkait sama kasus ini. Kenapa pakai namanya? ada hubungannya? 2 tahun lalu, Curan dan Huang Ihe nabrak dia pakai mobil. Tapi, Lin Yufei dan Jiang Ningning nggak ada hubungan. Jadi nggak ada motif balas dendam. Kita udah cek semua koneksi Lin Yufei. Dia anak yatim piatu, cuma punya pacar online. Soal pacar online ini, kita belum nemuin dia. Gimana kondisinya? Makin parah. Keluarganya aja udah nyerah. Kalau terus kayak gini, dia nggak bakal tahan 6 bulan. Nih, gue punya resep di sini yang bisa perlambat sakitnya. Coba aja ke dia. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab gue. Ini bakal berhasil. Percaya gue. Hey Master, gue yang ketemu lo di forum. Ingat gue? Ya, Penerbitnya minta buku baru. Ada yang baru? Gue bisa terbitin buat lo. Kali ini gue bagi sama lo.